Nama saya Natania Claresta Orville. Saya dari kelompok pertama mau mempresentasikan tentang Omnibus Law. Omnibus Law ini merupakan perevisian undang-undang yang merampingkan regulasi tumpang tindih. Memiliki beberapa RUU di dalam Prolegnas Prioritas 2020, yaitu RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU tentang Ibu Kota Negara. Saat ini terdapat 62 regulasi yang tersebar di berbagai lembaga yang menghambat percepatan pembangunan di Indonesia. Pemerintah perlu merampingkan hal tersebut dengan menggunakan Omnibus Law, karena Omnibus Law membantu merampingkan undang-undang yang saling tumpang tindih. Salah satu regulasi yang tumpang tindih adalah proses pendaftaran memulai usaha yang diatur oleh 9 undang-undang, 2 peraturan pemerintah, 4 peraturan presiden, dan 20 aturan menteri. Terdapat 11 klaster rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Yang pertama yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, kemudian persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan bersama, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintahan, serta kawasan ekonomi. Pengupahan. Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pada pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam menetapkan besarnya upah pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan kerja tersebut dibatalkan sesuai hukum pada pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan menurut pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum berdasarkan wilayah provinsi, berdasarkan kabupaten kota, maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten. Larangan ini juga diatur dalam pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor ke 231 Men 2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum. Selamat siang teman-teman, nama saya Ramdus Deluna. Saya akan mempresentasikan tentang serikat pekerja. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, di mana pekerja itu memiliki sifat yang bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan atau membela dan melindungi hak dan kepentingan mereka, serta juga mensejahterakan kehidupan keluarga mereka dan diri mereka sendiri. Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan kebebasan untuk berserikat dan juga disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Dalam perihal hubungan industrial, pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh,
atau gabungan pengusaha dan pekerja buruh atau serikat pekerja buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antara serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan. Itu ada juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, di mana itu mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-undang yang tadi itu bertujuan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menyederhanakan aturan-aturan yang menghambat proses ekonomi. Selain itu juga diharapkan agar meningkatkan investasi dari dalam maupun luar negeri, sehingga menciptakan lapangan kerja yang baik. Itu tercantum dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dalam Perdagangan. Rancangan undang-undang ini sebagai penyesuaian dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981. Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja terdapat klaster penyederhanaan perizinan usaha, sanksi, dan kepastian hukum. Dengan adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini diharapkan pengusaha dapat mendirikan perusahaan dengan lebih mudah, maka peluang terciptanya lapangan kerja akan semakin tinggi. Nah, karena perusahaan perdagangan berkaitan erat dengan ekspor dan impor. Dalam RUU Omnibus Law ini menghapuskan ketentuan tentang perizinan ekspor dan impor dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dengan adanya penghapusan ketentuan ini, maka arus ekspor dan impor dapat menjadi lebih mudah. Tanggapan serikat pekerja yang pertama itu mengenai upah, di mana pengupahan dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ditentukan bahwa pekerja dengan jam kerja di bawah 40 jam akan diberi upah berbasis jam, dan ketentuan jam hari kerja adalah 6 hari dengan 1 istirahat, dan jam kerja itu 8 jam dengan tidak termasuk 1 jam istirahat, sehingga jam kerja bersih dari pekerja adalah 8 jam dalam sehari dan 40 jam minimal dalam seminggu. Ini dikhawatirkan oleh KSPI karena perusahaan dapat melakukan kecurangan dengan mempekerjakan pekerjanya hanya paruh waktu. Yang kedua itu adanya jam kerja yang lebih fleksibel, di mana dengan adanya jam kerja yang fleksibel ini dianggap akan menghilangkan jaminan sosial yang dimiliki oleh pekerja karena tidak adanya kepastian pekerjaan. Yang terakhir itu Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tentang kemudahan yang diberikan kepada tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Sebelumnya TKA yang masuk ke Indonesia itu harus membayar pajak penghasilan di Indonesia dan di negaranya. Tetapi dengan ketentuan Omnibus Cipta Lapangan Kerja ini, TKA tidak perlu untuk membayar pajak di luar negeri dan hanya membayar pajak di Indonesia. Dan karena TKA lebih mudah masuk ke Indonesia, maka persaingan pekerjaan di Indonesia akan semakin lebih tinggi dan mendorong masuknya TKA yang tidak berketerampilan ke Indonesia. Yang terakhir, sistem easy hiring dan easy firing, di mana KSPI mengkhawatirkan keadaan pekerja dengan adanya kemudahan sistem dalam melakukan PHK ini dan juga ketunjangan PHK yang akhirnya diubah menjadi 6 bulan gaji yang sebelumnya tunjangan PHK adalah 18 bulan gaji. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan ini, rancangan Undang-Undang Omnibus Law dibentuk dalam tujuan untuk merampingkan undang-undang yang tumpang tindih di Indonesia, yang diharapkan dapat mempercepat proses hukum yang perlu terjadi sehingga terjadi kemudahan dalam perekonomian. Rancangan undang-undang ini memudahkan pembentukan usaha sehingga dapat meningkatkan laju penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, kehadiran RUU Cipta Lapangan Kerja ini membawa banyak opini publik sehingga serikat pekerja mengerahkan para pekerja untuk melakukan demonstrasi terhadap rancangan undang-undang yang dikiranya akan berdampak merugikan bagi pekerja. Seperti yang tadi sudah dibahas tentang pengupahan
jam yang lebih fleksibel, PHK, dan mudahnya TKA untuk masuk ke Indonesia. Dan saran yang dapat kami ajukan itu kiranya rancangan undang-undang ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dapat dinikmati oleh pengusaha maupun para pekerja. Jangan sampai karena dibentuk secara cepat dan urgent, membuatnya menjadi banyak celah dan menjadi tidak efisien. Menurut kami, dalam pembentukan rancangan undang-undang ini perlu menampung aspirasi publik dan tanggapan yang jelas dari yang berkepentingan, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi moral hazard.